Halo, balik lagi di channel Krisna Aditya teman-teman. Di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar seni dan budaya. Karena Mas Kris akan bahas tentang seni dan budaya di channel ini teman-teman, bersama dengan teman-teman Gema Berkarya. Nah, sebenarnya waktu kemarin ini Mas Kris dikenalin dengan organisasi ini. Kemudian Mas Kris cerita tentang antusiasnya Mas Kris di seni dan budaya teman-teman. Malah dijadiin sebagai medianya teman-teman. Jadi suatu ya kehormatan buat Mas Kris untuk bisa berada di Gema Berkarya ini. Dan teman-teman Gema Berkarya ini banyak sekali channel seniman-seniman teman-teman, budayawan-budayawan yang pastinya akan mensupport Mas Kris untuk menghadirkan mereka semua di channel ini teman-teman. Gitu ya Mbak ya? Ya betul. Ya kan? Nah, di sebelahnya Mas Kris ini ada Mbak Hapsari. Sekarang tunggu. Sebelahnya lagi ada Mama tuh teman-teman. Mas Kris selalu ngajak Mama sekarang. Kemudian sama Mas Imam. Oke. Kita mau ngobrol sama siapa nih? Hari ini kita mau ngobrol dengan Mas Vanpo. Mas Vanpo. Ya, Mas Vanpo ini seorang puppeteer. Beliau ini sudah melanglang buana, sudah ke luar negeri, sudah ke Jerman, ke Singapura, ke Thailand. Balik lagi di channel Krisna Aditya teman-teman. Di samping Mas Kris ini sudah ada sosok seniman total teman-teman, namanya Mas Pambu. Nah, Mas Kris pengen kenalan dan Mas Kris pengen Mas Pambu kenalan juga ke teman-teman semua yang ada di rumah. Apa sih perannya Mas Pambu di bagian seni dan budayanya? Mas Pambu ini sebagai apa gitu? Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam Mas Krisna. Aman pokoknya. Ya, ini saya biasanya di Peppermoon Puppet Theater itu biasanya sebagai puppeteer atau kalau biasanya dalang ya Mas. Oh, bentar. Peppermoon ya. Puppet Theater. Puppet Theater. Ya, itu komunitas atau? Itu ini Mas Krisna, itu teater boneka ya. Jadi teater boneka. betul, itu teater boneka kontemporer yang itu didirikan oleh Mbak Ria sama Mas Iwan sejak 2006. Seperti itu. Lumayan Ya, lama. betul. Dari waktu itu sebenarnya Peppermoon itu, nama Peppermoon sendiri itu sebetulnya dia awalnya itu adalah perpustakaan untuk anak-anak Mas, yang didirikan oleh Mbak Ria itu. Nah, tapi kemudian semakin kesini dari sekitar 2007-2008, karena itu sebenarnya lahirnya mereka menghibur. Jadi waktu itu Mbak Ria menghibur korban gempa 2006, Mas. Kalau masih ingat ada korban itu. Ingat. Nah, mereka Peppermoon itu menghibur anak-anak waktu itu Dengan teater itu. dengan teater boneka yang pakai hand puppet gitu istilahnya mupet ya, dulu mouth puppet gitu ini. Yep. Selamat pagi anak-anak kayak gitu. Oke, paham. Betul. Nah, terus kemudian seiringnya waktu kemudian berkomunitas, lalu Mbak Ria dan Mas Iwan mereka mencoba gimana ya kira-kira kalau teater boneka ini untuk adult gitu, untuk dewasa. Dari segi cerita. Betul, dari semuanya. Ya, betul. Dari segi ceritanya, dari bentuk bonekanya seperti itu. Jadi kemudian beralih ke situ. Akhirnya nggak untuk dinikmati untuk anak-anak saja, tapi kemudian ke semua umur seperti itu. Ya. Dan kemudian sampai sekarang akhirnya, dan bentuk-bentuk bonekanya akhirnya ya sebetulnya karena Peppermoon itu nggak ada dia bukan tradisi, tapi memang kita terinspirasi dari tradisi, tapi kemudian untuk eksekusi hasilnya kemudian
kita kontemporer. Iya, kontemporer akhirnya. Itu bebas kan, kadang bawahnya kan ada cerita tradisinya, ada yang cerita bebasnya kan gitu kan. Betul, dari kombinasi segi material juga. Jadi kalau sekarang pun kita biasanya pakai rotan, pakai kertas seperti itu. Bahan bonekanya. Betul. Oke. Dan biasanya pementasan kita itu, pementasan Peppermoon Puppet itu dia non verbal, Mas. Nah, itu jadinya jadi nirkata ya, istilah nirkata. Iya. Jadi model pantomim gitu ya? Bukan pantomim juga, tapi kita nyebutnya ada istilah itu emotive sound. Jadi kalau teman-teman nonton apa namanya Tom and Jerry gitu. Oke. Nah, itu kan dia hanya ekspresi ya. Jadi gitu nangis dia juga nangis, tapi dia udah tahu. Penonton udah tahu apa yang dimaksudkan. Betul. Dan biasanya apa namanya hanya menyebut nama gitu. Krishna gitu. Krishna. Gitu. Iya. Nangis dia tetap bisa nangis gitu. Ekspresi sih, lebih ekspresi. Ekspresifnya ya. Ya, enggak yang kemudian dialog gitu enggak. Kayak gitu. Terus lebih mengarah ke sekarang ini kan apa namanya teater itu kan banyak jenisnya ya, Mas Pambo ya. Nah, ini dia apakah bisa disebut sebagai teater pada umumnya atau seperti kombinasi teater antara apa gimana? Sebetulnya kan kadang kalau teater itu kan ya tahu sendiri lah ya, ada perannya. Nah, kalau ini nih gimana? Sebetulnya ini tuh apa ya? Dia itu hybrid ya, campuran. Jadi apa namanya? Sebetulnya untuk cabangnya sendiri, istilah cabang seninya untuk teater boneka itu sebetulnya kalau di Indonesia kan masih kurang gitu, masih biasanya kita tahu teater boneka dulu unyil ya biasanya. Iya. Unyil. Nah itu, iya betul. Ya itu kita terinspirasi juga dari situ gitu. Tapi kemudian kalau disebut teater mungkin untuk prosesnya mungkin iya ya. Tapi kemudian ini ada yang berbeda Mas Krisna, karena kalau di teater kan aktornya kan manusia ya. Manusia itu bisa berakting, bisa beraktor ya sesuai dengan iya betul, sesuai kebutuhan gitu, betul. Nah kalau di teater boneka kita membuat aktornya Mas, bukan melatih aktor, tapi membuat karena ini boneka, betul. Jadi menghidupkan si boneka itu seolah-olah bernyawa. Betul. Gitu. Betul. Oke. Dan setiap cerita itu kita bikin boneka baru Mas Krisna. Gitu. Jadi setiap tokoh itu di salah satu cerita tertentu. Itu tuh bonekanya ada nama-namanya sendiri. Oh ini namanya ini apa? Dia di kemudian show. Ya. Misal boneka satu nih, boneka A gitu ya. Misal namanya Chris gitu ya. Nah, Chris di cerita A dia jadi Chris, bonekanya adalah si ini. Betul. Di cerita yang kedua, apakah dia tetap jadi Chris atau dia akan berpindah nama? Dia hanya di cerita A saja. Oh, hanya di cerita A aja. Ya. Oh, dia nggak akan kemana-mana. Jadi khusus untuk cerita itu. Iya. Jadi si Chris ini semestanya di cerita A. Si Pambo ini ceritanya di semestanya di. So dia nggak akan keluar lagi di cerita berikutnya? Tidak. Jadi tidak tercampur. Eksklusif banget itu. Iya. Dan sebenarnya apa ya, teater boneka itu lebih luas sih Mas Krisna. Jadi bukan kemudian serta-merta itu boneka yang apa namanya punya tangan, punya kepala, itu bagian tubuh enggak, tapi kita menyebutnya kan seni menghidupkan benda mati ya. Iya. Betul. Jadi ya apapun itu, HP gitu atau topi gitu. Karena ya biasanya kita melatihnya dengan itu. Sebelum kita ke boneka proper, kita latihan dengan benda-benda sekitar. Betul. Ya salah satunya yang paling gampang tuh sekarang apa namanya? Plastik bag apa tuh? Tas plastik kresek. Betul, kresek sama atau biasanya koran bekas, Mas. Nah, itu kan gampang. Bisa bentuk. Betul. Iya. Dan ya apapun kita bisa buat apapun dengan itu. Tuh teman-teman tuh, liatin ya. Jadi yang namanya orang berkreasi itu, yang namanya seniman ya, dia otaknya tuh dia bisa nggak ada alasan berkarya gitu. Nah, benar tuh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang merasa, aduh aku belum mampu, aku belum apa, so kita kan diberikan banyak sekali pikiran ya. Jadi untuk berkarya
ya jangan nanggung-nanggung gitu, pakai apa yang ada, bener ya? Betul Mas. Iya kan? Betul. Karena sebenarnya juga kenapa peppermoon gitu? Itu kan Kenapa peppermoon? paper kertas. Kan bulan. Jadi bulan, ya. kita membuat apa namanya? Bulan dari kertas. Betul, membuat bulan dari kertas. Jadi membuat sesuatu yang sederhana, membuat sesuatu yang spesial dari sesuatu yang sederhana. Oh, filosofinya begitu. Betul. Puppet sendiri tuh bonekanya. Betul. Ya. Jadi sebenarnya sama dengan istilahnya apa, nama jobnya apa sih sebenarnya? Puppeteer ya? Betul. Oh, puppeteer. Iya. Ya sebenarnya sama aja dengan dalang gitu. Tapi kemudian tapi ini boneka. Ya, di bahasa internasional biasanya puppeteer. Kalau dalang kan wayang. Ya, tradisi lebih ke tradisi. Ya, benar gitu. Tapi juga justru itu apa namanya? Kita banyak terinspirasi dengan apa namanya? Lakunya, dengan ceritanya yang dibawa teman-teman dalam wayang tradisional gitu. Oh, betul. Inspirasinya dapat dari situ. Betul sekali. Sekarang kalau misalnya musik, kita ngomongin musik. Musiknya kan itu berarti dia sangat mendukung untuk membuat sebuah atmosfer di cerita itu kan? Betul sekali, betul. Jadi selain musik itu selain boneka ya pastinya ya gitu. Boneka, musik, lalu yang terpenting salah satunya lagi adalah lampu, cahaya. Oh, lighting. Betul, lighting. Karena kita kan biasanya ambience. Betul. Oh, karena staging ambience. Ya, ketika pun kita lampu itu sangat mempengaruhi ketika kita membuat bentuk wajah. Bentuk wajah boneka. Iya, betul. Itu kita selalu ambil dari arahkan si lampu itu kita coba. Karena dari samping, dari atas itu berbeda emosi, Mas. Berarti itu ada plotnya, ngeplot pas sekian. Iya, pas adegan itu lampu ini nyala, musik ini masuk. Nah, Mas Pambo, untuk tadi kan kita udah ngobrol tentang Peppermoon, kita udah ngobrol tentang apa sih sebenarnya puppeteer itu. Nah, dari Peppermoon ini kayaknya udah banyak banget ya manggung. Udah sampai mana sih, Mas Pambo? Nah, itu Mas Krisna. Ya sebenarnya itu keuntungan. Ini kan soalnya sorry aku potong ya. Soalnya ini kan kayak dia ada kekasan sendiri gitu loh. Ada yang beda dengan yang lain gitu loh. Pasti betul. Inilah. Pasti. Ya itu pertama mungkin baru satu di Indonesia ya mungkin. Tapi aku juga baru dengar ini. Ya, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang lain. Sebenarnya sekarang sudah ada. Kemarin kita kan mengadakan workshop ya. Dan kita ada namanya Pupa Puppet Lab. Kita ngadain Pupa Puppet Lab setiap tahun. Jadi kita ngadain di mana laboratorium untuk kita membuat teater boneka. Untuk membuat pertunjukan itu. Dan kita nanti akan open application. Jadi teman-teman siapapun itu, boleh seniman, boleh guru, boleh siapapun itu yang berminat untuk membuat belajar teater boneka dalam kurun waktu 1 bulan, nah itu boleh apply kemudian. Nah, kemarin hasil dari Pupa Lab ini, jadi Pupa ini sudah mulai bikin muncul, sendiri. Ya, betul. Jadi beberapa ada yang di Bali, ada juga ada yang di Bandung. Jadi sebagai founder ya. Betul. Akhirnya mereka juga membuat sendiri gitu karena. Nah, lalu kemudian Ya, aku bilang tadi karena ini kemudian nonverbal ya, Mas Krisna. Pertunjukannya Peppermoon Puppet itu kan tanpa kata-kata, dan itu justru bisa dinikmati oleh banyak kali ya, betul. Dan itu bahkan di luar negeri, dan yang itu tidak terbatas oleh kata-kata, oleh language itu sendiri gitu. Nah, benar. Betul, karena kan juga sebenarnya bahasa ibunya si boneka ini adalah gesture itu, jadi gerakan tubuh itu sendiri. Karena kita pernah buat dengan kata-kata, tapi juga dengan gerakan itu malah terlalu banyak. Jadi too much yang diberikan. Betul. Jadi penonton tuh banyak kayak strict arahnya ke situ, dia nggak bisa berimajinasi lebih luas. Betul. Dan kemudian banyak yang kemudian mereka memejamkan mata karena seperti mendengar drama radio. Iya, Aku tak menikmati audionya aja lah gitu. Jadi kita pikir ini harus dinikmati dengan audiovisual nih, maka kemudian kita pakai gesture. Iya, model-model kalau teman-teman tahu tuh kayak film-film animasi Larva,
gitu loh. Terus kayak animasi-animasi yang dia nggak secara serta-merta keluarin kata-katanya gitu. Betul. Nah itu terus kemudian itulah kenapa kemudian bisa dinikmati ke banyak negara. Banyak negara udah keluar negeri. Ya pernah kita pernah juga. Kemana Mas Bambu? Ke Thailand, Singapura, ke Jerman, Keren. ke Amerika. Woi. Ya, karena ternyata juga banyak juga komunitas. Kalau sana sudah bukan komunitas ya, banyaknya mereka juga company ya, jadi perusahaan. Mereka sudah bentuknya seperti responnya dari mereka gimana melihat ini? Menurut saya pribadi sih, maksudnya yang saya di Peppermoon sendiri itu mungkin ini ya yang itu berbeda dari negara lainnya, teater boneka negara lain itu mungkin pendekatan dalam membuat suatu cerita, membuat suatu karya ini. Itu kan karena kita di mana ya, kita kan di Jogja, di Indonesia gitu, yang itu yang ngerti dewe bahwa Jogja itu kita sangat dekat dengan tradisi, maksudnya sangat itu yang dijual. Bukan dijual, tapi kemudian itu yang merasuk ke kita, yang merasuk ke Peppermoon untuk kemudian, nah ini nih Indonesia sebenarnya ini. Dan mereka melihat itu. Ya, jadi bukan kemudian kita pakai batik terus itu Indonesia, bukan yang seperti itu Peppermoon. Jadi kalau aku lihat sendiri ya, maksudnya aku menganalisis sendiri, mungkin kemudian teman-teman harus melihat Peppermoon itu utuh. Jadi utuh ceritanya itu 15 menit atau 20 sesuai karya itu baru tahu kalau ini dari Indonesia. Karena di dalam cerita itu terkandung ya ini Indonesia banget gitu. Ini Indonesia. Unsur-unsurnya masuk ke keseluruhan itu. Betul, enggak yang itu cuman enggak hanya instrumentali gitu. Betul. Enggak hanya dari bentuk juga Mas Krisna gitu. Tapi ya ini Indonesia, ini Jogja bahkan kayak gitu. Iya. Ini Jawa banget gitu. Kayak gitu sih. Iya, paham. Enggak hanya sekedar kita pakai belangkon, enggak sekedar kita pakai ini, tapi juga ada unsur-unsur lain yang bisa disampaikan dan itu dilirik oleh negara-negara lain. Iya, mungkin itu yang maksudnya bentuk tradisi banyak itu mungkin beberapa tugas seniman tradisi ya sebagai pengembangan tradisi ke dunia internasional. Betul. Nah, sekarang ini model pandemi gini terus gimana? Ya kita terus berjalan, maksudnya mau nggak mau. Ya betul. Karena kita mulai dari Maret April kan kita sudah mulai. Mungkin dari Januari ya kita sudah bisa global, itu kan sudah bisa. Ini Indonesia akan juga nih, betul. Waktu itu juga memang sempat kita bikin plan B nih gitu, karena kemudian banyak semua tawaran. Betul, itu semua postpone semua. Ada nggak yang dari luar negeri terus close nggak jadi gitu? Ya justru itu Mas banyak gitu. Jadi beberapa proyek kita harusnya kemudian kemarin ada yang cerita anak itu, jadi cerita anak proyek itu kita kolaborasi Peppermoon Papa Theater Jogja Indonesia itu kolaborasi dengan Children Theater Polyglot Theater dari Melbourne Australia. Nah kita kolaborasi muncullah si teater anak cerita anak proyek ini yang akan diturkan di Amerika. Dan itu tahun ini jadi model collab ya. Betul. Dan itu kemudian kita pentaskan, kita turkan gitu. Kita turkan ke negara-negara. Karena pandemi ini hilang semua. Iya. Kurang ajar ya pandeminya ya emang. Ya bukan kurang ajar sih, cuman kemudian itulah tugas kita kemudian seniman ini untuk berinovasi. Nah, betul. Berinovasi. Betul. Iya. Ada A ini nggak mau, kita plan B nih. Plan B ini, plan C nih, mungkin sampai Z mungkin nanti Mas kayak gitu. Iya memang tuh ya teman-teman bisa dicontoh ketika memang benar-benar menjadi seniman dan suka dengan apa yang dia lakukan, maka dia akan membuat hal-hal baru untuk survive ya. Lebih ke arah situ ya. Dan sebenarnya lebih ke ini kan, ya kalau kita cinta dengan pekerjaan kita ya kita akan
lebih enjoy untuk apa? Dan ini merespon pandemi ini. Ini udah jadi profesi dong berarti kan? Betul sekali, iya kan? betul sekali. Apalagi saya juga Petir. bapak beranak satu ya. Gitu, Wow, tuh teman-teman ya. Jadi gitu ya. Maksudnya kita juga harus tetap ya seniman itu berkarya juga, berkreasi juga, tapi juga harus seimbang untuk kemudian finansial. finansial, oh iya tahu Ya. step-stepnya. Ya, secara basic kan. Tapi kalau pandemi gini finansial itu yang di paling bawah dong berarti dong ya. Betul. Iya betul. kan, nggak menutup kemungkinan teman-teman semua Betul. aspek, Betul. ya semua aspek. Diawali dari apa? Diawali dari aspek pariwisata sebenarnya ya, dari yang paling terdampak adalah pariwisata. Nah itulah kenapa organisasi Gema Berkarya ini ada teman-teman untuk mensupport teman-teman seni dan budaya, pelaku seni dan budaya untuk terus bisa survive walaupun senimannya sendiri itu udah ya bisa dibilang sekelas Mas Pambu ini udah pergi kemana-mana, pergi ke luar negeri, udah tahu tentang arah-arahnya seperti apa. Ya kita sangat-sangat berterima kasih sudah bisa ngobrol dengan Mas Pambu ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain seputar puppet ya, itu bisa ke IG ada nggak? Ada di Instagram, ada Peppermoon Puppet gitu, @peppermoonpuppet itu ada. Sosial media ada apa aja? Ada Peppermoon Puppet, terus di YouTube juga ada, di Facebook juga ada Peppermoon Puppet. Yaudah nanti Mas Kris kasih di deskripsi ya. Oh ini ada juga. Nah ini untuk apa namanya bentuk kita survive. Nah kita juga apa namanya selain itu kita ada merchandise juga Mas. Jadi ada di Instagram juga itu toko Peppermoon namanya IG-nya. Toko Peppermoon. Ya di situ nanti ada merchandise. Ya merchandise Peppermoon ada macam-macam. Oke teman-teman nanti bisa cek di kolom deskripsi. Mas Kris nanti akan tulis semuanya yang ada di situ ya. Nah setelah kita ngobrol lama-lama dengan Mas Pambu, karena masih banyak sebenarnya yang Mas Kris pengen ngobrolin di sini. Mungkin kesempatan berikutnya karena Mas Pambu juga waktunya nggak lama, mesti studio ya. Betul sekali. Studio Iya. Peppermoon juga ya Betul, ini. Besok 25 Oktober ini, besok Minggu ini akan ada pementasan daring dari Peppermoon Puppet Theater. Iya betul. Lewat mana ininya platformnya? Ini belum diunggah, jadi ini baru promo dulu, konten promo dulu. Nanti setelah ini, tapi pas diunggah ya nggak ada ya. Udah mungkin hari Sabtu hari Minggu ya unggahnya ini ya. Mungkin nanti bisa dicek di nanti aku IG-nya, unggah, aku nanti 25 Oktober kan? 25 Oktober. Nah, nanti video ini akan Mas Kris unggah secepatnya. Iya. Nanti bisa cek untuk caranya nanti platformnya nanti untuk cek tiket dan lain-lain, pesen tiketnya nanti Iya, itu YouTube ya? Mungkin nanti akan live, tetap ada nanti Q&A. Jadi nanti tetap live, kita akan tetap live di 25 Oktober itu. Live-nya di YouTube? Nanti bisa kelihatannya Zoom kelihatannya. Kelihatannya Zoom. Oke, masih dalam pembicaraan ya? Betul, nanti di Instagram aja di Peppermoon Puppet gitu. Ada news-nya di situ. Iya, nanti di-update gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan. Ada pesan-pesan buat teman-teman semua, buat teman-teman di rumah, teman-teman Gema Berkarya gitu. Apa ya? Mungkin semoga Mas Krishna Channel ini menginspirasi banyak seniman. Amin. Untuk terus berkarya gitu. Amin, guys. Gitu. Ya, mohon doanya ya teman-teman semua buat kita buat Mas Kris sebagai konten kreator, buat teman-teman seniman, Mas Pambu, buat semua seniman di Indonesia ini teman-teman. Nah, demikianlah pembicaraan kita dengan Mas Pambu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk ikut berkarya, ya, untuk ikut peduli dengan karya-karya yang ada di Indonesia, teman-teman. Di Indonesia ini parah banget kayaknya ya, terlalu banyak teman-teman. Betul. Ya, dan teman-teman sendiri masih banyak sebenarnya yang tidak menyadari kayanya Indonesia ini di seni dan budayanya. Jadi biar teman-teman semua melek dengan adanya konten-konten ini teman-teman ya. Kalau ada salah kata Mas Kris mohon maaf sekali lagi. Dan kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu, salam harmonis.